Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok jaringan komputer yang beranggotakan saya Latifah Arumsari, Dandi Arimansyah, dan Ranu Dwistiadi. Nah, untuk memenuhi tugas kelompok jaringan komputer A, di sini kami akan membahas tentang ZigBee. Untuk materi yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian ZigBee, pemanfaatan ZigBee, perbedaan Bluetooth, Wi-Fi, dan ZigBee, kelebihan ZigBee, dan yang terakhir, ZigBee protokol. Nah, untuk pembahasan ZigBee lebih lanjut akan disampaikan oleh Dandi Arimansyah dan Ranu Dwistiadi. Nah, yang pertama, apa itu ZigBee? Teknologi ZigBee adalah sebuah spesifikasi untuk paket protokol komunikasi tingkat tinggi yang menggunakan sejumlah kecil radio digital daya rendah yang didasarkan pada standar IEEE 802.15.4 untuk jaringan nirkabel wilayah pribadi atau WPANS. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri, ZigBee sudah dimanfaatkan di beberapa sektor. Yang pertama, di sektor dunia hiburan dan pengendalian, yaitu berupa pencahayaan yang bagus, kontrol suhu yang baik, keselamatan dan keamanan, serta film dan musik. Untuk peralatan rumah, di sini sudah ada sensor udara, sensor listrik, detektor asap dan api, serta peralatan cerdas dan sensor akses. Untuk mobile servisnya ada M pembayaran, M mentoring, dan kontrol, M keamanan, dan kontrol akses, M kesehatan, dan tele membantu. Untuk di bidang bangunan komersial sendiri ada energi pemantauan, HVAC, pencahayaan, dan kontrol akses. Untuk di industri pabrik, ada kontrol proses, manajemen aset, manajemen lingkungan, manajemen energi, dan kontrol perangkat industri. Selanjutnya adalah perbedaan antara Bluetooth, Wi-Fi, dan ZigBee. Bluetooth dan Wi-Fi merupakan teknologi wireless yang banyak digunakan oleh masyarakat karena kedua perangkat ini sudah banyak diaplikasikan pada smartphone, laptop, dan beberapa gadget lainnya. Nah, namun ZigBee sendiri bukanlah sebuah komunikasi yang digunakan untuk pengiriman data yang besar atau transfer rate yang tinggi. Nah, Bluetooth dan Wi-Fi merupakan sebuah standar yang bekerja untuk transfer rate dari tingkatan sedang hingga tinggi, sehingga cocok digunakan untuk pengiriman data yang besar. Sedangkan untuk sebuah device transfer rate rendah, kita dapat gunakan standar ZigBee. Teknologi dari ZigBee sendiri dimaksudkan untuk penggunaan pengiriman data secara wireless yang membutuhkan transmisi data rendah dan juga konsumsi daya yang rendah, serta tidak lebih mahal dibandingkan dengan WPANS lain seperti Bluetooth. Nah, di sini adalah tabel perbedaan antara Bluetooth, Wi-Fi, dan ZigBee. Untuk bandwidth-nya sendiri, ZigBee memiliki bandwidth yang paling kecil yaitu 250 kbps. Untuk daya konsumsinya, itu ZigBee memiliki daya konsumsi berukuran mikroampere. Ini untuk protokol stack size-nya, stronghold-nya, dan aplikasinya. Di sini tertulis ZigBee memiliki long battery life dan low cost. Nah, selanjutnya ada kelebihan ZigBee, yaitu murah, baterai tahan lama, membutuhkan daya yang sangat rendah, bentukannya kecil, serta pengoperasiannya sangat mudah. Nah, di sini dituliskan bahwa membutuhkan daya yang sangat rendah, tetapi untuk router dan koordinatornya membutuhkan daya yang lebih tinggi. Selanjutnya, ZigBee protokol. Protokol ZigBee mendefinisikan hanya pada lapisan networking dan application, sedangkan lapisan bawahnya, physical layer dan MAC, mengadopsi pada IEEE 802.15.4. Untuk physical dan MAC layernya sendiri menggunakan standar IEEE 802.15.4 yang digunakan untuk mendefinisikan pengaturan daya, pengalamatan, kesalahan, format pesan, dan point-to-point komunikasi radio. Sedangkan untuk lapisan di atasnya seperti data link, network, dan application interface ditentukan oleh ZigBee Alliance. Baik, perkenalkan, nama saya Dandi Arimansyah. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja ZigBee. Sebelum kita membahas cara kerja ZigBee, kita perlu mengetahui perangkat apa saja yang terdapat pada jaringan ZigBee. Di sini terdapat 3 perangkat, yaitu koordinator, ada router, dan juga end device. Baik, yang pertama ada koordinator. Koordinator adalah perangkat yang paling utama, perangkat yang harus ada pada jaringan, dan dia juga sebagai akar dari jaringan. Koordinator memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama,
memilih channel atau saluran, yang kedua menentukan ID jaringan, yang ketiga mengalokasikan alamat pada tiap perangkat, dan yang terakhir memulai dan mengirim data pada jaringan. Baik, yang kedua adalah router, dilambangkan dengan warna biru. Router di sini adalah sebagai penghubung antara koordinator dengan end device, dan juga sebagai jalur rute antar node. Dia fungsinya sebagai menerima dan menyimpan data. Data yang dimaksud di sini adalah data yang ditujukan untuk end device. Lalu tugas yang berikutnya adalah memungkinkan router lain dan end device lain untuk gabung ke jaringan. Seperti itu. Baik, yang terakhir ada end device, dilambangkan dengan warna hijau. End device yang dimaksud di sini adalah perangkat keras yang terhubung dengan jaringan. Contohnya seperti lampu, kipas, AC, TV, dan lain-lain. End device ini dapat standby atau sleep sehingga dapat mengurangi penggunaan baterai. Dan juga end device ini harus mengandung informasi untuk bisa berkomunikasi dengan induknya. Selanjutnya adalah arsitektur jaringan ZigBee. Topologi yang digunakan adalah mesh topologi. Bisa dilihat di gambar seperti ini. Lalu untuk kelebihannya yaitu dapat mendeteksi kerusakan. Yang kedua, routernya saling terhubung. Yang ketiga, pengiriman datanya lebih cepat. Dan yang terakhir, self-healing process. Self-healing process yang dimaksud di sini adalah jika terdapat kegagalan router, maka jalur dapat dihubungkan dengan rute yang lain. Misalnya seperti di gambar. Di sini ada saklar A yang ingin mengirim data ke lampu B. Seharusnya melalui jalur seperti ini. Dari A ke router sini, lalu ke sini, kemudian ke atas, dan sampai ke B. Tetapi karena router yang ini broken, maka jalurnya diganti seperti ini. Dari A ke router ini, lalu ke router ini, lalu ke router yang kanan ini, lalu ke koordinator, kemudian ke router ini, lalu sampai ke lampu B, seperti itu. Nah, ini contoh penerapan mesh topologi pada smart home. Di sini terlihat ada 4 router yang terhubung dengan koordinator, namun terdapat router yang tidak terhubung dengan koordinator. Namun router ini masih terhubung dengan router yang ini dan router yang ini, sehingga router ini masih terhubung dengan jaringan. Lalu di sini juga ada end device seperti kipas, lampu, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja ZigBee. Ini contoh implementasi pada home automation atau smart home. Jaringan pada rumah dikontrol oleh aplikasi perangkat lunak yang disebut Central Hub. Terlihat di gambar ini home automation control adalah Central Hub-nya. Lalu ada router-router yang terhubung dan end device yang terhubung dengan routernya. Gateway di sini adalah sebagai penghubung antara jaringan rumah atau home automation-nya dengan web, jaringan web. Gateway terhubung dengan internet sehingga memungkinkan pemilik rumah dapat mengontrol rumahnya dari jauh. Semisal pemilik rumahnya mengontrol lewat HP untuk mematikan lampu, untuk membuka kunci pintu, seperti itu. Sekian untuk cara kerja ZigBee. Karena keserbagunaannya, ZigBee banyak digunakan untuk kebutuhan kumpulan perangkat yang saling berkomunikasi untuk mengumpulkan data dengan daya rendah. Salah satu contoh penggunaan ZigBee adalah pada perangkat medis. Pasien dapat dirawat di rumah sambil menggunakan sensor untuk memonitor keadaan tubuh yang dikumpulkan oleh koordinator untuk dikirim datanya ke rumah sakit melalui internet. Koordinator dapat dipasang pada tubuh pasien atau di tempat lain yang menjangkau seluruh rumah. Sedangkan data yang dikumpulkan dapat digunakan oleh rumah sakit untuk memberikan diagnosis akurat terhadap keadaan pasien secara real-time. Bahkan, pasien dapat dipasang perangkat seperti pompa infus atau ventilator yang kerjanya juga dapat dikontrol oleh rumah sakit secara terpusat.
Dari semua bidang yang memanfaatkan Zigbee, yang paling populer di masyarakat adalah smart home. Kemudahan untuk mengirim perintah dan menerima informasi dari internet, dibantu dengan kemampuan perangkat Zigbee, membuat Zigbee menjadi pilihan pada ranah smart home. Dalam jaringan Zigbee, diperlukan satu buah Zigbee koordinator yang ada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tugas utama koordinator adalah mengatur keseluruhan jaringan dan menghubungkan jaringan tersebut dengan internet atau perangkat lain yang untuk berkomunikasi dengan jaringan. Untuk menggunakan Zigbee sebagai smart home, pada tingkat konsumen sudah terdapat banyak perangkat yang siap pakai. Salah satunya adalah Philips Hue, yang pada dasarnya berbagai jenis lampu yang dapat dikontrol dengan smartphone atau perangkat pintar lain melalui internet. Karena Philips Hue menggunakan protokol Zigbee, diperlukan Zigbee koordinator, agar semua lampu bisa terkoneksi. Pada kasus ini, Philips menyediakan perangkat yang bernama Hue Bridge, yang berperan sebagai Zigbee koordinator dan sebagai jembatan ke internet. Semua lampu akan terkoneksi ke Hue Bridge dengan protokol Zigbee, dan Hue Bridge akan terkoneksi ke internet melalui Ethernet, menggunakan router atau switch. Perintah dari internet akan diterima oleh Hue Bridge lalu diteruskan ke lampu yang ingin dikontrol dan sebaliknya. Selain melalui internet, juga terdapat saklar yang mirip saklar konvensional, namun tidak lain adalah perangkat Zigbee. Saklar akan terhubung ke Hue Bridge dan pada saat tombol ditekan, saklar akan mengirimkan perintah ke Hue Bridge dan diteruskan ke lampu yang akan dikontrol. Bahkan terdapat sensor gerak yang fungsinya mirip saklar, namun bukan dengan menekan tombol, tapi dengan melihat gerakan yang ada di depannya. Perangkat smart home lain yang ada di pasaran seperti Google Home, Amazon Echo, Samsung SmartThings, Vera, dan lain-lain juga telah mendukung protokol Zigbee, jadi konsumen dapat menggabungkan semua perangkat tersebut sesuai keinginan, seperti mengontrol lampu Philips Hue dengan perintah suara dari Amazon Echo, dan sebagainya. Pada tingkat konsumen lanjut, terdapat perangkat lunak Open Hub, yang tujuan utamanya sebagai pusat dari smart home dengan berbagai integrasi, termasuk integrasi Zigbee. Namun, untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat Zigbee, diperlukan perangkat tambahan untuk berperan sebagai koordinator. Selanjutnya tergantung keinginan pengguna bagaimana mereka ingin mengontrol perangkat pintarnya. Perangkat konsumen biasanya hanya memerlukan satu koordinator. Namun, jika ingin menambah jangkauannya, harus menggunakan perangkat tambahan yang bernama Zigbee Hub dengan mengkonfigurasinya sebagai router dengan topologi mesh atau tree. Kebanyakan Zigbee Hub juga dapat berperan sebagai koordinator yang nantinya juga dapat dikontrol oleh perangkat lunak Open Hub. Semua orang dapat menggunakan Zigbee sebagai protokol komunikasi antar perangkat. Apabila seseorang ingin membuat perangkat khusus seperti untuk kepentingan industri, terdapat Zigbee modul yang dapat dikontrol dengan microcontroller yang mendukung komunikasi serial, seperti Arduino dan sebagainya. Zigbee modul dapat dikonfigurasi baik menjadi koordinator, router, atau in-device, sehingga dapat digunakan sesuai keinginan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.